Sintayong diminati oleh Korea Selatan kembali. Oke, selamat datang kembali di channel saya kembali bersama Bang Parwi yang akan membahas tentang Timnas Indonesia, tentang sepak bola Indonesia kembali, yaitu kita akan membahas tentang Timnas Indonesia ya tentunya. Oke, kali ini kita akan membahas hal itu semuanya, dan di sini ada rumor ya, di sini juga banyak bukan rumor sekali, juga sudah banyak media-media Korea dan juga media-media ini sudah membahas tentang ataupun menginformasikan tentang Sintayong, yang setelah Sintayong ini seperti yang Anda ketahui setelah meloloskan Timnas Indonesia ke round ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan meloloskan juga Timnas Indonesia ke Piala Asia 2027 yang akan digelar di Arab Saudi ya, yang juga tanpa melalui jalur kualifikasi, dan di sini menempatkan Timnas Indonesia 18 negara di Asia, tergolong 18 negara terkuat di Asia tentunya, itulah Indonesia termasuk di dalamnya, dan juga meningkatkan peringkat Timnas Indonesia yang dulu juga sangat terpuruk dan hingga sekarang sampai di posisi 133 ranking FIFA, dan juga kemarin telah juga membantai untuk Filipina ya 2-0 kemarin, dan juga untuk telah juga mendatangkan pemain-pemain yang grade A+ dan juga grade A yang bermain di luar negeri di Eropa seperti Tom Hai dan juga Ratnar Oratmangun serta Kevin Verdong dan juga Sandy Walsh, serta juga banyak lagi ya seperti Sain Patinama dan banyak lagi seperti Justin Hubner, dan juga tak kalah ketinggalan yaitu ada Elkan Bagot ya, yang juga rumornya juga ini akan dipinjamkan kembali ya oleh klubnya karena memang tidak dalam bagian rencana dalam timnya untuk mengarungi IPL yang akan datang. Oke, untuk membahas tentang Timnas Indonesia dan Sintayong kali ini, di Sintayong ini dikabarkan dan diminati. Sebenarnya Timnas Indonesia juga sudah bersyukur mempunyai Sintayong, dan tapi di sini ada Sintayong diminati oleh negaranya sendiri, yaitu adalah Korea Selatan, dan padahal di sini yang menimbulkan gejolak yaitu adalah Timnas Indonesia akan segera diperpanjang. Memang kali ini memang untuk Sintayong sendiri ini belum taken kontrak dengan Timnas Indonesia, belum menandatangani kontrak bersama Timnas Indonesia ya memang, tapi Erick Thohir juga sudah berjanji dan sudah akan memperpanjang Sintayong, tapi di sini Sintayong malah diminati oleh Korea Selatan dari negaranya sendiri. Iya, walaupun pernah dicecar ataupun pernah dilecehkan juga di negaranya sendiri, pernah tidak dipakai karena gara-gara kita timnas Korea itu saat dilatih Sintayong itu tidak masuk ke 16 besar. Nah, itu 16 besar Piala Asia, Piala Dunia maksud saya pada waktu itu, walaupun sempat mengalahkan juara bertahan pada waktu itu ya. Tapi di sini Sintayong diminati oleh Korea Selatan. Tapi di sini juga untuk tanggapan Sintayong untuk saat ini belum diketahui seperti apa tanggapan Sintayong. Nanti saya akan informasikan lagi update-nya tentang Sintayong ini, dan juga tapi dari Ketua Umum PSSI sendiri sudah menanggapi tentang rumornya Sintayong diminati oleh Korea Selatan sendiri. Dan di sini pun untuk Bapak Ketua Umum Erick Thohir ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir di sini juga sudah menyatakan bahwa jikalau memang diminati dan juga memang ingin melatih Korea Selatan ya, ataupun Sintayong ini dipanggil negaranya ya untuk melatih di negaranya, memang harus dipaksa untuk melatih negaranya kembali untuk meninggalkan Timnas Indonesia. Erick Thohir juga di sini menegaskan ia juga merelakan dengan segenap hati, dan kemungkinan dan dengan di sini dengan hinggangnya Sintayong tentunya Timnas Indonesia harus cepat-cepat mencari pelatih yang baru, pelatih yang berkelas dunia ya, pelatih yang cukup mumpuni untuk saat ini untuk pengganti dari Sintayong kalau memang benar
Sintayong akan melatih Korea Selatan ya, karena juga saat dipegang Sintayong seperti yang kita ketahui prestasi demi prestasi meningkatkan kualitas timnas Indonesia selevel Asia juga, ini juga sangat sulit dan juga mencetakkan sejarah pertama ya, pelatih pertama kali yang mencetak sejarah ya, yang masuk kualifikasi Piala Dunia ke round 3 dan masuk ke Piala Asia melalui jalur kualifikasi. Ini ada prestasi Sintayong beberapa tahun terakhir kali ini, dan ini sangat prestasi yang sangat luar biasa, sangat membanggakan buat timnas Indonesia. Bisa dianggap ini juga sebuah dari pahlawan untuk timnas Indonesia tentunya. Dan untuk pengganti Sintayong tentunya kita juga harus mencari pengganti, dan seperti yang kita ketahui juga di situ ada juga pelatih kelas dunia juga saat ini juga sedang nganggur, seperti kalau tidak salah itu Pep Guardiola atau kalau tidak salah ya, itu juga sedang nganggur. Dan kita juga nanti bisa mencari pelatih-pelatih yang lain juga bisa yang setara kelas dunia, pelatih kelas dunia ya, kelas Eropa tentunya ya, tapi dengan harus sinkron dengan gaya permainan kita. Itu pun juga cukup sulit untuk bisa mendongkrak dan sesuai gaya permainan kita saat ini, dan itu tapi menurut saya juga tidak masalah ya. Kita doakan saja yang terbaik untuk timnas Indonesia. Yang penting timnas Indonesia maju dan kita support untuk timnas Indonesia ya. Kita harus berhenti menghujat jika memang ada pemain-pemain yang kurang begitu baik, ini juga kita jangan menghujatnya. Dan ini kita juga dalam ronde ketiga ini, di round ketiga Piala Kualifikasi Piala Dunia ini sendiri, ini buat timnas Indonesia harus juga secepat mungkin juga, ini juga sebenarnya diburu waktu ya. Kita harus mencari sosok pemain naturalisasi baru, pemain yang baru ya, di lini depan dan juga tengah ya, karena di lini tengah memang kita sudah mempunyai seperti Tom Hai, juga ada di situ juga ada Kevin Verdong juga bisa ya, ataupun Ragnar juga bisa. Tapi di sini kita harus mencari pemain yang lagi ya untuk sebagai posisi striker ataupun striker murni di lini depan. Ini yang kita perlukan karena sesuai yang kita jalani beberapa bulan ini, beberapa kompetisi kali ini, itu adalah timnas Indonesia ini kali ini kekurangan striker, dan memang untuk menjadi sosok kurang begitu baik di lini serang kita. Banyak yang finishing touchnya ya di penyelesaian akhir ini tidak begitu baik, walaupun banyak kita mendapatkan peluang tapi finishingnya kurang begitu baik, tingkat akuratannya kurang begitu baik untuk menjebol lawan, untuk menjebol gawang lawan. Dan seperti yang kita ketahui memang timnas Indonesia dalam finishing dari kelompok level usia hingga senior itu sebagai permasalahan kita belum menemukan sosok striker yang haus gol, yang progresif dengan gol, yang finishing touch-nya juga yang bagus. Dan rata-rata timnas Indonesia ini pencetak dari gol itu adalah dari pemain belakang. Nah, seperti yang kita ketahui itu pencetak gol ya, itu kemarin ada Tom Hai, ini juga termasuk dari tengah dan juga belakang ya, seperti Ragnar Oratmangun ini juga pemain belakang ya kemarin itu, dan juga Jay Idzas juga pemain dari belakang ya, dan satu-satu pemain kita dari belakang, dari depan yaitu adalah Rafael Struijk ya, Rafael Struijk ini. Tapi di sini untuk Rafael Struijk sendiri ini sebenarnya juga tidak striker murni ya teman-teman. Ini Rafael Struijk ini bukan striker murni, jadi memang rata-rata adalah pemain belakang semua ya. Banyak sekali memang dari kita yang liga kita, memang kita juga belum menemukan sosok yang haus gol seperti Boas Saulosa yang pemain kita yang bukan pemain keturunan, ini juga masih belum menemukan untuk titik itu. Maka dari itu, karena memang dari Liga 1 ya kualitasnya seperti itu yang memang belum begitu baik, bukannya tidak baik, memang belum ya, ini belum, karena ini juga masih progres dari PSSI untuk menciptakan pemain-pemain yang bagus dari Liga 1-nya tentunya, dan ini masih berprogres timnas Indonesia. Tapi saya yakin bahwa timnas Indonesia nanti akan menciptakan pemain-pemain yang bagus, yaitu pemain-pemain lokal, pemain Pertiwi juga pemain bagus, dan bukan
di sini pemain-pemain dari keturunan itu juga pemain timnas Indonesia. Nah, mereka juga bukan orang luar, mereka itu juga memang Indonesia, bukan naturalisasi katakan, tapi pemain keturunan ya, itu kalau istilah orang Jawa itu blasteran. Nah, tapi ini tuh juga punya darah Indonesia dan memang dia juga wajib untuk membela timnas Indonesia dan punya kewajiban yang sama karena ia punya darah Indonesia. Ia juga orang Indonesia, teman-teman. Walaupun tapi di sini ia lahirnya itu bedanya, lahirnya di luar negeri bukan di Indonesia. Hanya itu saja perbedaannya, teman. Jadi kita tidak boleh berasumsi ataupun mengototomi ataupun kita membeda-bedakan bahwa itu pemain naturalisasi. Dia bukan pemain naturalisasi tapi pemain keturunan. Ia juga pemain Indonesia karena memang punya keturunan Indonesia, karena memang juga separuh dari darahnya juga orang Indonesia. Jadi ia memang murni orang Indonesia, teman-teman, bukan naturalisasi. Dan ini kita bangga untuk punya pemain-pemain yang grade A juga pemain Indonesia, juga murni pemain Indonesia tentunya ya. Itu dia untuk tentang informasi yang bisa saya bagikan bahwa Sintayong ini dilirik dan diminati oleh Korea Selatan untuk melatih negaranya sendiri. Tapi di sini Erick Thohir menyatakan bahwa dia juga bisa saja juga siap untuk melepas jika memang itu diperlukan negaranya. Ini tergantung Sintayongnya mau atau tidak membela negaranya ataupun melatih negaranya kembali. Ini sepenuhnya diserahkan oleh Bapak Erick Thohir, diserahkan kepada Coach Sintayong, biar Sintayong sendiri yang memilih Indonesia ataupun negaranya. Dan Ketua Umum PSSI sudah legowo menerima apapun keputusannya dari Coach Sintayong, untuk Bapak Erick Thohir menerima dengan senang hati. Dan jadi seperti itu ya tentang seputar dari Coach Sintayong yang akan yang belum menandatangani kontrak untuk sampai saat ini. Jadi sebenarnya, dan sekarang beliau juga sudah di sini masih berlibur ya, bukan sudah ini berlibur ke negaranya sendiri, pulang kampung istilahnya, meluangkan waktu untuk keluarganya. Dan semoga walaupun Coach Sintayong tak melatih timnas Indonesia, juga saya doakan juga akan sukses di negaranya ya. Tapi saya doakan lebih lagi yaitu timnas Indonesia bisa menemukan pelatih seperti Coach Sintayong dan juga yang lebih dari Coach Sintayong lagi, dan bisa membawa timnas Indonesia ke jalur yang baik dan ke jalur yang lebih baik lagi, hingga bisa, doa saya juga bisa pentas di kaca sepak bola dunia, yaitu di Piala Dunia 2026 mendatang. Dan salam sehat selalu untuk kita semuanya, dan jangan lupa like serta subscribe channel ini serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi yang terupdate dari Bang Parwi ini sendiri, karena tanpa Anda channel ini juga tidak bisa berkembang apa-apa. Dan mohon bantuannya untuk like serta subscribe channel ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya pecinta sepak bola semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih. Jika ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya buat Anda. Dan jika ada saran dan kritik, silakan ketik di kolom komentar, maka akan sebaik mungkin akan saya perbaiki kesalahan-kesalahan itu sendiri. Terima kasih rekan semuanya, salam sepak bola, salam sport, dan salam sepak bola. Jadilah terus sepak bola Indonesia tentunya. Cayo. Jika kalian suka dengan info jadwal bola, mari dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian mendapatkan info jadwal bola terbaru. Terima kasih atas supportnya, salam satu hobi.